Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Jasad Hidup Sang Santri Part 3. Kang Sodar, jangan Kang. Rizal panik saat melihat seorang santri tengah memakan ayam hidup. Lokasinya persis di tempat Kang Sodar kesurupan dan melakukan hal yang serupa. Tapi ternyata Rizal salah. Seseorang yang tengah memakan ayam hidup itu bukanlah Kang Sodar. Ia berbalik dan menoleh ke arah Rizal dengan wajah penuh darah. Fadil? Santri itu adalah Fadil. Ia tidak mempedulikan Rizal dan kembali memakan ayam hidup itu dengan darah yang terus berceceran di tanah. Fadil, kamu udah gila. Rizal berteriak dan berpaling untuk segera memanggil Ustadz Sobirin. Namun tiba-tiba Rizal merasakan hal mengerikan berada tepat di belakangnya. Jangan berani-berani. Itu adalah suara Fadil. Entah mengapa ia bisa berpindah secepat itu dari posisinya. Rizal jelas tahu itu adalah sebuah ancaman. Dari sebelah mata Rizal, terlihat Fadil mendekatkan wajahnya yang penuh dengan darah sembari menengok ke arah Rizal. Jelas Rizal gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dalam hati ia hanya membaca doa-doa yang ia ingat dan berharap doanya itu bisa menjauhkan dari sosok Fadil yang mengerikan itu. Jal, bangun, sholat subuh. Suara Faris membangunkan Rizal yang tengah terjebak dalam mimpi buruknya. Saat itu juga Rizal terduduk dengan keringat bercucuran dari pelipisnya. Faris dan Ahmad yang melihat keanehan pada Rizal saling bertatapan dan memperhatikan keadaan Rizal. Jal, mimpi buruk? Tanya Ahmad. Rizal tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia malah menoleh ke arah ranjang Fadil dan tidak menemukannya di sana. Fadil kemana? Tanya Rizal bingung. Udah keluar sholat duluan lah. Masa nyuruh dia nungguin kamu juga? Balas Ahmad. Faris segera menyikut Ahmad. Dia tahu mimpi buruk Ahmad pasti ada hubungannya dengan Fadil. Ya udah, wudu dulu biar tenang. Ntar ceritain pelan-pelan, ucap Faris. Rizal pun menyelesaikan sholat subuhnya dan menceritakan mengenai mimpinya. Tapi menurut Ahmad dan Faris, mimpi Rizal itu adalah perwujudan rasa takut Rizal atas kejadian yang menimpa Kang Sodar. Mungkin karena kemarin kita lihat Fadil dirundung lagi. Jadi gak sadar kamu mimpiin kejadian Kang Sodar. Jelas Faris. Ya bisa saja. Tapi yang pasti firasatku tentang Fadil benar-benar gak enak. Jelas Rizal. Hari itu Rizal benar-benar memperhatikan Fadil seharian. Tapi kali ini memang tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Fadil. Barulah menjelang maghrib, Fadil terlihat berniat melakukan sesuatu. Ia mengecek tembok bolong yang tertutup semak yang sering digunakan untuk keluar pondok. Tapi rupanya, setelah kejadian Hanifah, lubang itu sudah ditutup oleh pihak pesantren. Tak kehilangan akal, ia pun mendekat ke pos Kang Aang. Saat itu pagar pesantren masih dibuka. Kang Aang berjaga di sana memastikan tidak ada yang keluar masuk tanpa pantauannya. Fadil berjalan ke arah Kang Aang. Ia memperhatikannya dari belakang. Saat itulah ia merasakan ada yang aneh pada Fadil. Rizal melihat Fadil seolah membacakan sesuatu yang panjang sembari menatap Kang Aang. Entah kebetulan atau memang karena bacaan Fadil, saat itu tiba-tiba Kang Aang terlihat mengantuk dan tertidur di teras tanpa menutup pagar. Ngapain lagi sih Jal? Faris yang heran menepuk pundak Rizal. Tuh, si Fadil kayak lagi bacain sesuatu ke Kang Aang. Tiba-tiba Kang Aang ngantuk dan tidur. Jelas Rizal. Ahmad ikut memperhatikan Fadil yang ternyata berjalan dengan santai menuju keluar pondok. Dia beneran keluar, ucap Ahmad. Mereka bertiga berjalan mendekat ke arah pagar. Tapi mereka masih ragu untuk menyusul Fadil. Susul nggak? Tanya Faris. Pasti aku kan yang disuruh manggil Ustadz. Tebak Ahmad yang memang sudah tahu rencana Rizal dan Faris. Enggak deh, gak usah keluar. Kita lapor Ustadz aja, ujar Rizal. Ahmad dan Faris pun terlihat lega, tapi mereka penasaran dengan yang dilakukan Fadil di luar.
Rizal mencoba mengintip keluar pagar dan mencari keberadaan Fadil, tapi tiba-tiba ia terjatuh dengan kedatangan seseorang yang datang dengan tiba-tiba di hadapannya. "Minggir!" teriak orang itu. Rizal memastikan siapa orang yang mengusirnya dengan kasar itu. "Jal, minggir Jal!" Seketika Faris menarik Rizal mendekat ke arah mereka. Saat itu barulah ia sadar bahwa orang yang hampir menabraknya tadi adalah si Kuter, alias Mamat si preman pasar. Makin bobrok aja nih pesantren, bukannya ngejaga gerbang malah tidur, teriak Mamat yang saat itu menarik baju Kang Aang. Rizal, Ahmad, dan Faris pun menjauh. Mereka tidak mau mengambil resiko berurusan dengan Mamat. Di satu sisi mereka tidak mau pergi karena penasaran dengan apa urusan Mamat ke tempat ini. "Mamat, ngapain kamu di sini?" teriak Kang Aang. "Nggak usah berisik, panggil Kang Sobirin," teriak Mamat. "Urusan apa?" tanya Kang Aang. "Bukan urusanmu," balasnya singkat. Kang Aang sudah tahu sekali reputasi Mamat, tapi bukannya melawan, ia malah seolah menurut dengan perintah Mamat. "Heh, mau mati juga kamu bocah," ancam Mamat pada mereka bertiga. Merasa keadaannya sudah tidak aman, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dari jauh mereka melihat Ustadz Sobirin segera berjalan menemui Mamat. "Itu preman ngapain sampai ke sini ya?" Ahmad menyampaikan rasa penasarannya. "Kalau sampai minta jatah keamanan ke pondok sih, Kang Mamat udah keterlaluan," balas Faris. "Sudah, bukan urusan kita. Aku lebih penasaran soal Fadil," balas Rizal. Merasa tidak bisa mencari tahu lebih jauh, mereka pun segera kembali ke pondok untuk menunaikan sholat asar dan melanjutkan pengajian dengan Ustadz Yahya. Tapi aneh, entah mengapa Fadil sudah berada di pendopo lebih dulu bersama santri lainnya untuk pengajian. "Itu Fadil, Ja," ucap Faris bingung. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa lagi saat itu. Rizal mengacak-acak rambutnya, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Fadil meninggalkan gerbang. "Udah Jal, nggak usah ngikutin Fadil lagi. Kayaknya berdampak nggak baik buat kita," kata Ahmad sembari menepuk bahu Rizal. Rizal pun menghela nafas sambil berharap semua yang ia lihat bukan merupakan pertanda untuk hal buruk. Setelah kejadian itu, Rizal dan teman-temannya berusaha tidak peduli dengan Fadil. Terkadang mereka memang melihat tingkah mencurigakan Fadil, namun lebih memilih untuk mengacuhkan saja. "Itu Kang Mamat, kenapa jadi sering datang ke pondok ya?" Faris memperhatikan sosok Mamat yang beberapa hari ini sering datang ke pondok. "Iya, langsung ketemu Ustadz Sobirin juga. Masa minta jatah preman terus?" gumam Ahmad. "Sekali-kali jangan mikir jelek terus. Siapa tahu Kang Mamat mau taubat," ceplos Rizal. Mereka pun memperhatikan perbincangan Ustadz Sobirin dan Kang Mamat yang tidak dilakukan di dalam ruangan. Entah mengapa, sejak datang mereka hanya berbicara sembari berdiri. Terlihat beberapa kali Kang Mamat menunjukkan emosinya dengan memukul tembok atau sedikit membentak, tapi Ustadz Sobirin tetap menanggapinya dengan tenang. Hari ini santri-santri mendapat kabar akan terjadi gerhana di malam hari. Mereka pun mendapatkan pengumuman untuk melakukan sholat gerhana pada malam hari. Ini adalah yang pertama kalinya untuk Rizal dan kawan-kawan. Tapi entah mengapa Rizal merasa malam ini ada yang lebih dari itu. Ia merasa cemas selama seharian tanpa alasan yang jelas. Malam itu, sholat gerhana dilakukan berjamaah. Namun ada yang aneh dari Fadil. Wajahnya terlihat cemas dan bercucuran keringat. Matanya tidak tenang sembari sesekali melirik ke sekitarnya. "Dil, kamu sakit?" Rizal mencoba mencari tahu tentang keadaan Fadil saat itu. "Iya, gak enak badan. Habis ini mau langsung tidur," balasnya singkat. Sesuai ucapannya malam itu, Fadil segera memasuki kamar dan tidur cepat dibanding yang lainnya. Rizal mencoba mempercayai ucapannya dan ingin menutup malam itu dengan tidur yang nyenyak. Hujan deras mengguyur seluruh pondok dan desa sekitarnya saat itu. Beberapa kali petir menyambar, namun para santri masih dapat tidur dengan pulas. Duk, duk, duk.
Suara tongkat yang mengetuk lantai kamar saat itu mengganggu ketenangan Rizal, Faris, dan Ahmad. Bukan tanpa alasan, tapi mereka ingat betul suara yang pernah membuat mereka lari tunggang langgang. Srek. Duk. Suara langkah kaki diseret bersama tongkat yang menyentuh tanah berhenti di dekat mereka bertiga. Bangun. Saat itu mereka berdua terduduk dan terbangun secara bersamaan. Seharusnya mereka takut, namun entah mengapa kali ini mereka merasa harus mengikuti ucapan itu. Terlihat nenek mengerikan yang terus meneror mereka semenjak mengintip gudang. Tapi kali ini, ia tidak berbuat apapun selain menoleh ke kasur tempat Fadil seharusnya berada. Rizal yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya melihat Fadil tidak lagi berada di kasurnya. Sementara itu, suara hujan deras terdengar dari pintu kamar yang terbuka. Jal, nenek itu. Tanya Faris bingung yang menyadari sosok nenek itu kembali menghilang. Hilang, Fadil juga nggak ada. Ahmad pun merasakan ada yang janggal di malam itu. Rizal segera berdiri untuk menutup pintu yang terbuka. Ia masih tidak ingin berhubungan dengan masalah Fadil. Tapi saat sampai di depan pintu, ia melihat Fadil sedang berjalan perlahan di ujung lapangan. Kang Aang tengah tertidur, sementara pintu pagar sudah terbuka. Fadil, gumam Rizal. Mendengar perkataan itu, Ahmad dan Faris segera menghampiri Rizal dan melihat apa yang mereka saksikan. Kita bilang ke Ustadz, kata Faris. Malam-malam begini? Tanya Ahmad. Rizal berpikir sebentar. Ia memilih untuk menahan diri dan melaporkan besok pagi. Tapi saat mereka berpaling kembali untuk tidur, tiba-tiba sosok nenek yang membangunkan mereka tengah berdiri di tengah-tengah kamar. Ia menatap mereka bertiga dengan wajah marah. Jal, nenek itu benar di sini, ucap Faris. Mereka bertiga pun ketakutan dan tidak berani untuk kembali. Gimana nih Jal? Tanya Ahmad bingung. Saat itu Rizal seolah merasakan maksud dari nenek itu. Ia pun segera menarik kedua temannya itu dan segera pergi ke kediaman Ustadz Sobirin. Jal, kita mau ngapain? Tanya Faris. Ke tempat Ustadz. Mau laporin keberadaan nenek itu. Kalau tiba-tiba sosok itu hilang lagi, gimana? Ahmad khawatir. Enggak, justru kayaknya nenek itu mencoba ngasih tahu kita sesuatu. Ucap Rizal mencoba memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Sampai di kediaman Ustadz Sobirin, mereka pun mengetuk pintunya dengan cukup lama. Suara hujan menyamarkan suara mereka, tapi mereka tidak menyerah. Mereka pun mengumpulkan tenaga untuk berteriak memanggil Ustadz Sobirin. Assalamualaikum, teriak mereka. Setelah cukup lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki seseorang membukakan pintu. Waalaikumsalam. Kalian ngapain malam-malam kesini? Tanya Ustadz Sobirin. Mereka bertiga pun saling bertatapan. Fadil Ustadz, dia pergi dari kamar dan keluar pondok, ucap Faris. Ustadz Sobirin menatap wajah mereka bertiga dan memang melihat keseriusan di mata mereka. Ya sudah, kalian kembali ke kamar. Biar saya yang memastikan saat ia kembali, balas Ustadz Sobirin. Mendengar ucapan itu, Rizal pun memberanikan diri untuk berbicara. Gak bisa Ustadz, kami merasa ada yang tidak beres, ucap Rizal. Ia pun menceritakan tentang keberadaan sosok nenek yang membangunkan mereka. Rizal juga menceritakan bahwa ia menyadari sepertinya sosok nenek itu mencoba memberi petunjuk tentang Fadil. Astagfirullahaladzim. Ustadz Sobirin membaca istighfar mendengar cerita mereka bertiga. Nenek itu adalah sosok jin. Tidak seharusnya kalian mengikuti mau sosok itu, jelas Ustadz Sobirin. Begitu juga dengan yang merasuki Fadil kan Ustadz? Rizal mencoba memberanikan diri. Maksud kamu? Tanya Ustadz Sobirin. Rizal menceritakan tentang apa yang ia lihat sebelumnya mengenai Fadil yang seolah memantrai Kang Aang, juga tindak tanduk Fadil yang mencurigakan, bahkan sejak kejadian di hutan jati. Walau dengan semua cerita itu,
Ustadz Sobirin masih ragu dan enggan untuk bertindak. Tapi Rizal masih sangat merasa terganggu dengan kepergian Fadil kali ini. Saya tahu memang ada yang aneh dengan Fadil, tapi bukan berarti... Belum selesai Ustadz Sobirin berbicara, Rizal sudah tidak mampu lagi menahan sabarnya. Ia pun pergi meninggalkan Ustadz Sobirin dan meninggalkan pondok menuju ke arah Fadil berlari. "Rizal, jangan nekat!" teriak Ahmad. Rizal tidak mempedulikan. Sepertinya kali ini Rizal tidak dapat menahan firasat yang ia rasakan. Ia menerobos hujan bermodalkan senter kecil yang ia punya. Ia tidak dapat melihat jarak jauh dengan gelap dan derasnya hujan, tapi jejak langkah Fadil masih terlihat. Rizal sadar jejak kaki itu mengarah ke hutan jati. "Rizal, sudah, kita kembali dulu," teriak Faris. Rizal tidak peduli. Malam ini ia harus bisa membunuh perasaan yang selama ini menghantui dirinya. Ustadz Sobirin, Faris dan Ahmad mengikuti cahaya dari kejauhan yang berasal dari senter Rizal. Gelapnya hutan jati, dinginnya air hujan, benar-benar membuat Ustadz Sobirin tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh santri-santrinya itu. Cahaya senter Rizal terhenti beberapa puluh meter setelah melewati makam tempat Hanifah ditemukan. Rizal terlihat terengah-engah. Ia berdiri dengan wajah terpaku dengan memandangi sesuatu. "Jal, sudah Jal," ucap Faris menepuk bahu Rizal. Tapi niat menghentikan Rizal terhenti ketika secara perlahan Rizal mengarahkan senternya ke sosok yang tak jauh berada di hadapannya. Suara dan gerak-gerik aneh terdengar dari arah Rizal mengarahkan senternya. Itu... Astagfirullahaladzim. Ustadz Sobirin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada seseorang di hadapannya tengah tersungkur di tanah dan memakan sesuatu yang sebelumnya terkubur di hadapannya. Wajahnya penuh dengan darah, gerak-geriknya seperti seseorang yang kesetanan dan tertawa menikmati apa yang ia makan. "Fadil?" Ustadz Sobirin mencoba mendekat ke arah sosok itu. Tapi Fadil hanya menoleh sekilas dan kembali menikmati benda penuh darah yang ada di tangannya. Ia seperti tidak takut dengan apapun, seolah sesuatu yang ia makan adalah puncak kenikmatannya. Rizal ikut mendekat dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan Fadil saat itu. Itu janin?" tanya Rizal saat mengetahui benda apa yang dipegang oleh Fadil. "Apa? Yang benar kamu, Jal?" Faris tidak percaya. Namun saat memastikan dengan jelas benar apa yang diucapkan Rizal, di tangan Fadil terdapat bagian tubuh bayi yang tidak sempurna, yang sudah tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Sementara itu Fadil tertawa kesetanan menikmati janin yang terlihat sangat mengenaskan itu. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Mereka semua membaca istighfar sebelum akhirnya Ustadz Sobirin mendekat ke arah Fadil dan membacakan doa untuknya. Sontak Fadil memberontak mendengar setiap bait doa yang dibacakan Ustadz Sobirin. Ia berteriak, mengerang kesakitan, dan berusaha untuk memberontak. Ia pun melarikan diri ke dalam hutan yang lebih gelap. "Kejar!" teriak Rizal. Mereka pun mengejar Fadil secepat yang mereka bisa. "Kalian, kembali! Bahaya!" teriak Ustadz Sobirin yang juga menyusul. Rizal tidak ingin kehilangan jejak Fadil. "Ahmad, tunggu dari arah timur. Faris, kamu muter. Aku coba arahin ke arahmu," perintah Rizal. Mengerti dengan yang dimaksud Rizal, mereka pun berpencar teratur. Rizal terus mengejar Fadil yang terus berlari tanpa arah. Fadil mencoba menghindari Rizal, tapi itu malah membawanya ke arah Faris yang berhasil menggapai tubuhnya. "Krrrr, lepaskan, lepaskan!" berontak Fadil. Tenaga mereka berdua tidak cukup untuk menahan Fadil. Ia masih bisa berlari, walau berkali-kali terjatuh oleh tangkapan Faris dan Rizal. Tapi di depan, Ahmad sudah menunggu. Ia memeluk Fadil dan menjatuhkannya di tanah. Mereka menguncinya dan segera memanggil Ustadz.
Ustadz, di sini. Fadil memberontak, ia berkali-kali mengamuk. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku bisa membunuh kalian, teriak Fadil. Wajahnya benar-benar marah. Darah dari janin yang ia makan membuat wajah Fadil tidak lagi seperti sosok manusia. Rizal mencoba membacakan ayat kursi sebisanya untuk menahan Fadil. Entah itu berguna atau tidak, tapi saat itu mereka berhasil menahan Fadil untuk tidak melepaskan dirinya. Ustadz Sobirin datang dan segera mengikatkan tangannya ke tangan Fadil dengan tasbih yang ia bawa. Tahan dia, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz, tapi kayaknya nggak bisa lama-lama. Tenaganya nggak kayak orang normal, ucap Faris. Tahan semampu kalian. Ustadz Sobirin pun membacakan kembali doa-doa untuk meruqyah Fadil saat itu juga. Fadil terus memberontak, bahkan mereka mulai merasakan sosok-sosok tak kasat mata mencoba mendekati ke arah mereka. Tapi Ustadz Sobirin tidak main-main. Ia mengusir mereka semua sembari terus meruqyah Fadil. Keluar kamu jin laknat, perintah Ustadz Sobirin. Sosok di tubuh Fadil kesakitan. Seharusnya ia keluar setelah Ustadz Sobirin menyelesaikan doanya. Tapi anehnya, tiba-tiba Ustadz Sobirin berhenti. Ustadz, kenapa? Kenapa berhenti? Tanya Rizal bingung. Wajah Ustadz Sobirin terlihat panik. Ia tidak seperti biasanya. Sebaliknya, Fadil tiba-tiba tertawa menertawakan ekspresi wajah Ustadz Sobirin. Hehehe, kenapa? Kau takut? Tantang sosok yang merasuki tubuh Fadil. Enggak mungkin Ustadz Sobirin takut, teriak Faris. Rizal mencoba berpikir sama, tapi Ustadz Sobirin masih terlihat ragu. Kalau setan ini saya usir, Fadil akan mati, ucap Ustadz Sobirin. Maksud Ustadz? Rizal bingung. Sejak awal Fadil sudah tidak ada. Selama ini tubuh ini diisi oleh jin biadab ini sehingga terus hidup, jelas Ustadz Sobirin. Rizal, Faris, dan Ahmad kaget dengan ucapan itu. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ustadz Sobirin. Setan sialan, berani-beraninya kamu mengambil tubuh Fadil, bentak Rizal. Hehehe, ini permintaan mereka dan aku mendapatkan bayarannya. Kenapa kalian menyalahkan saya? Ucapnya sambil tertawa menang. Ustadz Sobirin memalingkan wajahnya. Ia tidak menyangka ada orang yang mengikat perjanjian dengan jin agar Fadil bisa terus hidup. Jelas saja, Ustadz Sobirin tidak mungkin mau mengambil resiko dituduh membunuh seorang santri. Walaupun kenyataannya, Fadil sudah mati dan tubuhnya diisi sosok lain. Kalian sudah membuat tuanku marah. Tuanku tidak akan diam, ucap Fadil sembari terus tertawa menang. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Fadil kehilangan kesadarannya. Ia terkulai begitu saja di sana tanpa ada perlawanan. Tok 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 tok. Samar-samar terdengar suara kentongan dari arah pondok. Suara kentongan itu terdengar dengan nada yang menunjukkan bahaya. Ustadz, suaranya dari pondok, ucap Ahmad. Ustadz mencoba mengangkat Fadil, namun Rizal melarang. Fadil biar kami yang membawa kembali. Ustadz pergi duluan. Ustadz lebih dibutuhkan di sana, ucap Rizal. Ustadz Sobirin mengerti, namun sebelum ia pergi, ia memeriksa keadaan Fadil. Ia pun meninggalkan tasbihnya di tangan Fadil sebelum akhirnya meninggalkan Rizal dan yang lain. Ustadz Sobirin berlari sekuat tenaga menyusuri gelapnya malam di hutan jati itu. Rasa cemas terus menderu bersama dinginnya hujan yang menusuk tubuhnya. Seluruh cahaya lampu di semua ruangan pondok menyala dengan suara kericuhan yang terdengar, bahkan dari luar kompleks pesantren. Saat melewati gerbang, Ustadz Sobirin dikagetkan dengan santri-santri yang bergelimpangan menyebar di sudut-sudut pesantren. Kang Aang, mereka kenapa? Ustadz Sobirin menarik Kang Aang yang juga tengah memeriksa keadaan santri yang terbaring di dekatnya. Kesurupan Ustadz, gak tahu kenapa mereka tiba-tiba begini, jelas Kang Aang panik.
Dengan segera Ustadz Sobirin segera menyusul Ustadz Yahya yang tengah meruqyah salah satu santri. Ia membantunya hingga santri itu tersadar dan meminta Ustadz Yahya menjelaskan kondisinya. Tiba-tiba saja banyak santri yang keluar dari kamarnya dan berteriak-teriak seperti kesetanan. Mereka semua berperilaku aneh. Jelas Ustadz Yahya. Astagfirullahaladzim, apa mungkin ini ulah dia? Gumam Ustadz Sobirin. Dia siapa Ustadz? Tanya Ustadz Yahya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita minta tolong santri yang masih sadar dan kumpulkan mereka di 2 ruangan biar Ridho bantu Ustadz Yahya. Perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz. Seusai perintah Ustadz Sobirin, semua santri yang masih tersadar pun bersusah payah mengumpulkan santri-santri itu ke dalam 2 ruangan. Sementara itu, Ustadz Sobirin menenangkan pikirannya dan membacakan doa-doa ke beberapa botol yang telah diisi dengan air. Ustadz Yahya dan yang lain bersusah payah menahan santri-santri yang kesurupan itu. Setidaknya mereka memastikan tidak ada satupun santri yang hilang. Rizal, Ahmad, Faris, dan Fadil kemana? Teriak Ustadz Yahya mempertanyakan keberadaan mereka. Kang Aang mencoba mencari, namun tidak menemukan mereka. Mereka sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Tidak usah khawatir, jawab Ustadz Sobirin yang telah selesai melakukan ritualnya. Ia memberikan botol-botol air itu pada Ridho dan Kang Aang. Percikan air doa ini sambil membaca istighfar pada mereka yang mengamuk. Saya dan Ustadz Yahya akan meruqyah mereka satu persatu. Perintah Ustadz Sobirin. Kang Aang dan Ridho pun mengerti. Mereka bersama beberapa santri menahan mereka yang mengamuk dengan membaca doa dan menggunakan air pemberian Ustadz Sobirin. Benar saja, santri-santri yang kesurupan itu seketika gentar. Mereka seolah ketakutan dengan air doa yang diberikan Ustadz Sobirin. Sayangnya, setan-setan itu tidak berniat memudahkan usaha mereka. Harus ada nyawa yang dibayarkan malam ini. Suara paro itu terdengar dari sudut ruangan yang masih gelap. Seorang santri berdiri di sana dengan terus menatap Ustadz Sobirin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aang segera memercikan air itu ke sosok yang berada di sana. Santri itu adalah Sodar. Berbeda dengan santri lain yang sedang kesurupan, wujud wajah Sodar sudah semakin jauh dari wajah seorang manusia. Matanya menghitam sepenuhnya dengan kulitnya yang putih pucat. Urat-urat di wajahnya menonjol dan menghitam sama seperti lidah dan isi mulutnya. Sodar, istighfar, teriak Kang Aang. Air doa Ustadz Sobirin benar-benar tidak berarti terhadap Sodar. Kang Aang mencoba membacakan ayat kursi padanya, namun ia hanya tersenyum menertawakan Kang Aang. Sodar pun menjambak rambut Kang Aang, menariknya mendekat dan menggigit lehernya hingga berdarah. Kang Aang berusaha melepaskan diri, namun gagal. Ustadz, tolong, teriak Kang Aang. Ustadz Sobirin yang menyadari hal itu pun meninggalkan ruqyahnya dan menghampiri Sodar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ustadz Sobirin membacakan ayat kursi dengan lantang. Sosok-sosok yang merasuki santri-santri di ruangan itu pun gelisah dan kesakitan mendengarkan ayat-ayat itu. Tapi tidak dengan Sodar. Cih, doa-doamu tidak lagi mempan terhadapku. Ledek Sodar yang melanjutkan tindakan gilanya dengan merobek leher Kang Aang dengan giginya. Tolong Ustadz. Ustadz Sobirin tidak gentar. Ia pun mendekat ke arah Sodar dan berusaha melepaskan tangannya dari Kang Aang. Tapi tidak semudah itu. Saat melepas Kang Aang, Sodar bergerak ke belakang santri yang lain. Ia kembali menjadikan santri itu sandra untuk dihabisi. Titah sudah diterima. Harus ada satu nyawa yang mati sebagai peringatan untuk kalian, ucap sosok yang merasuki Sodar. Sebuah pisau kecil dikeluarkan dari kantong celana Sodar. Sebuah benda yang seharusnya terlarang untuk berada di lingkungan pesantren. Ia mengeluarkan pisau itu dan bersiap menusukkannya pada santri yang ia sandra. Sodar, jangan Sodar,
Kang Aang berusaha menahannya, namun tenaga Sodar lebih besar. Ia berhasil mengayunkan pisau itu, namun dengan sigap, Ustadz Sobirin menahan tangannya melukai santri itu. Berkali-kali Sodar mencoba menusukkan pisau itu pada Ustadz Sobirin, namun selalu gagal. Kang Aang pun takjub dengan gerakan-gerakan Ustadz Sobirin yang selama ini tidak pernah ia lihat. Walaupun membela diri, tapi stamina Ustadz Sobirin ada batasnya. Doa-doanya gagal mengusir sosok yang merasuki Sodar, hingga beberapa serangan pisau Sodar melukai bahunya. "Makhluk seperti kalian tidak punya hak di alam ini," teriak Ustadz Sobirin. Ia berusaha menendang Sodar menjauh dan menahan kepalanya. Sekali lagi ia membacakan sebuah doa untuk mengusir sosok dalam tubuh Sodar. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Kali ini Sodar terlihat gentar. Ia kesakitan dan meronta sejadi-jadinya. "Aku tidak akan keluar. Manusia ini milikku," teriak sosok di dalam tubuh Sodar saat itu. Sesuai perkataannya, walaupun kesakitan sebegitunya, ia tetap tidak keluar dari tubuh Sodar. Bahkan Ustadz Sobirin pun heran, bagaimana bisa jin itu bisa bertahan sebegitu kuatnya di tubuh Sodar. "Kalau itu memang maumu, manusia ini ikut denganku." Setan itu meronta bersama dengan suara Sodar yang juga merasa kesakitan. Samar-samar Ustadz Sobirin merasakan setan itu berkuasa atas Sodar dan menarik jiwanya meninggalkan tubuhnya. "Setan terkutuk!" Ustadz Sobirin panik. Kali ini ia benar-benar bingung dengan apa yang harus mereka perbuat. Sekali lagi Ustadz Sobirin dihadapkan di posisi antara hidup dan mati santrinya. Di tengah kebingungan Ustadz Sobirin, tiba-tiba suara pintu terbuka dengan keras. Terlihat Faris dan Ahmad segera membaringkan Fadil tak jauh dari pintu ruangan. "Ustadz, apa yang terjadi?" Mereka bingung dengan apa yang tengah terjadi di ruangan itu, tapi tidak dengan Rizal. Sebelum masuk ke dalam ruangan, ia mendengar teriakan setan itu dari luar dan mencoba membaca situasi ini. Samar-samar ia teringat kembali kejadian pertemuan Sodar dengan Fadil. "Ustadz, kalung hitam itu juga cimat milik Fadil," teriak Rizal mencoba memberitahu apa yang diketahui. Sontak Sodar menoleh ke arah Rizal dengan tatapan penuh amarah. Ustadz Sobirin memperhatikan tubuh Sodar dan memang menemukan kalung hitam yang dimaksud Rizal melingkar di lehernya. Saat itu juga ia menarik kalung itu hingga terputus. "Bocah sialan, kali ini kami melihatmu, hidupmu tidak lama lagi," teriak sosok dalam tubuh Sodar mengancam Rizal dengan wajah bengisnya. Rizal gentar melihat sosok bermata hitam yang mengarahkan tangannya kepada Rizal. Ia mundur ketakutan menelan ludahnya, tapi itu hanya sebentar. "Hidup dan matiku di tangan Allah. Setan sepertimu tidak punya hak sedikit pun terhadap nyawa kami," teriak Rizal sembari mulai membacakan ayat kursi, satu-satunya doa untuk menghadapi perkara seperti ini yang ia hafal. Ustadz Sobirin tersenyum menatap Rizal. Ia pun menemani doa Rizal untuk memaksa setan itu keluar dari tubuh Sodar. "Yang lebih besar akan datang. Sudah ada pengikut kami di antara kalian. Jangan sombong makhluk hina," teriak sosok itu sebelum akhirnya meninggalkan tubuh Sodar yang terkulai lemah. Ustadz Sobirin segera mengecek denyut nadi Sodar. Dia bernapas lega saat mengetahui Sodar masih hidup. Hanya saja ia tahu kerasukan makhluk semengerikan itu pasti benar-benar menguras tenaganya. Tepat setelah setan itu meninggalkan Sodar, seluruh santri yang kesurupan tersadar. Setan, jin, roh yang merasuki mereka keluar begitu saja, mengikuti makhluk yang sepertinya memimpin mereka untuk membuat perkara ini. "Ujang!" teriak Ustadz Sobirin. Ujang yang satu angkatan dengan Sodar itu pun datang menghampiri Ustadz Sobirin. "Iya Ustadz," tanya Ujang.
Tolong bantu bawa Saudar ke ruang UKS. Kamu bantu cari di barang-barangnya apakah ada benda seperti jimat dan sejenisnya lagi, perintah Ustadz Sobirin. Jimat? Ujang bingung. Ustadz Sobirin pun menunjukkan kalung hitam yang dikenakan Saudar. Ada aksara-aksara aneh di lipatan hitam di bandulnya yang sepertinya bukan merupakan hal yang baik. Saya mengerti Ustadz, akan saya periksa, jawab Ujang. Pastikan ke santri-santri yang lain juga, tambah Ustadz Sobirin. Ujang meminta bantuan beberapa temannya untuk menggotong Saudar. Sementara itu Ustadz Yahya yang telah selesai dengan para santri yang kesurupan menyusul Ustadz Sobirin. Gimana di sana Ustadz Yahya? Tanya Ustadz Sobirin. Semua mendadak tersadar. Sepertinya sudah selesai, jelas Ustadz Yahya. Kita amankan dulu semua santri. Setelah itu kita berkumpul di musola untuk membahas semua masalah ini, perintah Ustadz Sobirin. Satu persatu santri meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Kang Aang yang melihat Rizal dan yang lain basah kuyup dan penuh dengan kotoran mengambilkan teh panas untuk mereka semua. Sebenarnya ada apa sih, Jal? Si Fadil kenapa? Bisik Kang Aang. Rizal mengatur nafasnya sembari menyandarkan punggungnya ke salah satu tembok. Kang Aang mendekat ke arah Rizal. Nanti kami ceritakan semua ya. Di sini Kang Aang juga korban, ucap Rizal. Saya korban? Kok bisa? Tanya Kang Aang bingung. Iya, kalau Kang Aang gak ketiduran, ini gak akan terjadi, tambah Faris. Kang Aang menggaruk kepalanya merasa bersalah. Tapi tenang dulu Kang, Ustadz Sobirin bakal jelasin semua, ucap Ahmad. Kang Aang mengerti, ia juga melihat rasa lelah di wajah ketiga anak itu. Kang Aang, temenin mereka ganti baju dulu. Mereka bisa sakit kalau basah-basahan begitu, perintah Ustadz Sobirin. Baik Ustadz. Rizal, Ahmad, Faris, kita ketemu lagi di musola. Dan Ustadz Yahya, besok anak-anak kita liburkan dulu. Pastikan semua santri yang kesurupan tadi benar-benar pulih, perintah Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya mengerti perintah itu dan segera berkeliling memeriksa kamar santri satu persatu. Sementara Rizal dan yang lain mengganti baju, Ustadz Sobirin memeriksa keadaan Fadil. Pastikan semua santri yang kesurupan tadi benar-benar pulih, perintah Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya mengerti perintah itu dan segera berkeliling memeriksa kamar santri satu persatu. Sementara Rizal dan yang lain mengganti baju, Ustadz Sobirin memeriksa keadaan Fadil dan mulai membacakan ayat-ayat suci di samping tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sebelum mencapai kamar Rizal, Kang Aang tiba-tiba tercekat. Ia seolah kaget akan sesuatu yang ada di kamar kami. Nenek-nenek ya Kang? Tanya Rizal santai. Kang Aang menoleh dengan kaget ke arah Rizal. Kalian bisa lihat juga? Tanya Kang Aang. Enggak Kang, tapi nenek itu yang ngebangunin kami seolah ingin meminta kami mengawasi Fadil, jelas Rizal. Kang Aang memang memiliki kemampuan. Ia terkadang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun itu hanya di saat-saat tertentu. Sudah, dia sudah pergi, jelas Kang Aang. Faris mendekat ke Kang Aang seolah penasaran akan sesuatu. Sebenarnya nenek itu siapa sih Kang? Kok bisa ada di gudang lama? Tanya Faris. Kang Aang menoleh ke arah Faris. Kenapa kalian bisa tahu dia dari gudang lama? Tanya Kang Aang. Sontak Ahmad menyikut Faris menegur kecerobohannya. Tapi sepertinya Kang Aang tidak mau memusingkan itu kali ini. Ya sudah, jelasin nanti-nanti saja. Cepat ganti baju, keburu subuh. Kang Aang pun segera menyuruh mereka bertiga untuk berganti dengan pakaian kering. Satu hal yang Kang Aang sadari malam itu, walaupun melihat keberadaan nenek itu di kamar Rizal,
Ia juga melihat santri-santri lain yang berada di sana. Mereka semua kelelahan setelah hampir semalaman membantu ustadz dan santri-santri lain di kejadian tadi. Kang Aang sadar, tidak ada satupun santri di kamar Rizal yang dirasuki oleh makhluk-makhluk tadi. Kang Aang menerka, apakah ini semua karena keberadaan sosok nenek tua penghuni gudang lama ini? Beberapa gelas teh panas tersaji di hadapan Ustadz Sobirin, Ustadz Yahya, Rizal dan teman-temannya saat itu. Mereka tidak langsung memulai pembicaraan. Mereka menikmati waktu itu terlebih dahulu untuk menenangkan diri mereka dan menikmati rasa hangat dari teh panas itu. Gak pernah aku ngerasain teh panas seenak ini, ucap Faris yang terus saja menggenggam gelas hangatnya di tangan. Iya ya, padahal sama saja dengan teh yang biasa kita minum, timpal Ahmad. Ustadz Sobirin tersenyum mendengar perbincangan itu. Kenikmatan seperti itu adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang mau lelah berjuang. Percaya atau tidak, kenikmatan itu tidak bisa dibeli, bahkan dari minuman termahal sekalipun, ucap Ustadz Sobirin. Setuju Ustadz, sama kayak es teh yang kita minum habis ngangkut beras dari lumbung Pak Hari kan, ucap Rizal. Ustadz Sobirin mengangguk. Mereka meluangkan sejenak untuk perbincangan-perbincangan kecil sebelum masuk ke permasalahan utama mereka tentang tragedi malam ini. Ulah Fadil. Ustadz Yahya mengernyitkan dahinya seolah tidak percaya dengan cerita dari Ustadz Sobirin. Rizal membantu menceritakan mulai dari saat mengetahui Kang Sodar merundung Fadil. Ia mendapatkan benda berupa buku dan sebuah kalung hitam yang ia rebut dari Fadil. Sepertinya Sodar memang ilmu, dan Fadil menjebaknya dengan kitab dan jimat yang ia miliki, jelas Ustadz Sobirin. Sepertinya tadi juga mengincar kakak kelas yang lain yang memiliki niat yang sama. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat beberapa orang merundung Fadil. Saat kami tolong, ia malah tidak senang, ucap Rizal. Cerita Rizal membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya cemas. Saya takutnya santri-santri itulah yang dimaksud sebagai pengikut setan itu, ucap Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya kaget saat mendengar cerita mengenai Fadil yang keluar gerbang dan memakan janin yang dikubur seseorang di hutan jati. Itu janin siapa? Siapa yang melakukan? Berbagai pertanyaan memenuhi isi kepala Ustadz Yahya. Apa sosok yang merasuki Fadil sudah diusir? Tanya Ustadz Yahya. Itu masalahnya. Wajah Ustadz Sobirin terlihat cemas. Hanya jin itu yang mendiami tubuh Fadil, tidak ada kesadaran lain di tubuhnya. Kamu tahu apa artinya kan Yahya? Penjelasan Ustadz Sobirin membuat Ustadz Yahya dan Kang Aang semakin pusing. Mereka memiliki ketakutan yang sama. Bila sosok di dalam tubuh Fadil diusir, maka Fadil akan mati. Siapa yang melakukan ini Ustadz? Tanya Kang Aang. Ustadz Sobirin menggeleng. Jelas saja ia tidak dapat menerka siapa yang tega melakukan ritual itu pada anak ini. Seseorang melakukan perjanjian dengan sosok ini dengan bayaran janin yang harus diberikan pada malam-malam tertentu untuk dirinya. Jelas Ustadz Sobirin. Rizal, Ahmad dan Faris mengingat kembali kejadian di mana Fadil memakan janin yang masih berdarah-darah itu. Dengan begitu beringasnya. Ustadz, Rizal, ini di mana? Tiba-tiba Fadil siuman dari tempat ia dibaringkan. Sontak Rizal dan yang lain pun panik. Ustadz Sobirin segera mendekat secepat mungkin ke arah Fadil. Ahmad, Faris, ini kenapa? Fadil terlihat panik. Ia sama sekali berbeda dengan saat berada di hutan tadi. Tak ingin tertipu, Ustadz Sobirin membacakan kembali doa untuk meruqyah Fadil. Dan benar saja, ia merintih kesakitan. Sudah Ustadz, hentikan. Panas, teriaknya. Fadil benar-benar meronta kesakitan. Namun ia tidak melawan dan tidak berbuat apapun selain mengeluh kesakitan. Hal ini benar-benar membuat Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya bingung. Siapa kamu? Tanya Ustadz Sobirin.
"Fadil Ustadz," jawab Fadil terbata-bata. "Dusta!" teriak Ustadz Sobirin. Fadil terlihat ketakutan. Ia memandangi Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya seolah ia sedang diintimidasi oleh mereka. "Jal, tolong Jal, ini kenapa?" Fadil memohon kepada Rizal, tapi Rizal yang melihat apa yang terjadi di hutan jati membuatnya berani untuk menahan diri. "Kamu bukan Fadil," ucap Rizal. "Ini aku Jal, Fadil. Kalian kenapa?" tanya Fadil dengan memasang wajah bingung. Ustadz Sobirin yang merasa tidak mendapatkan penawaran pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Fadil terlebih dahulu. Walau begitu, ia masih meragukan apakah keputusannya benar atau salah. "Ustadz yakin?" "Kita lihat sendiri loh, bagaimana di hutan jati tadi," tanya Rizal. "Saya tidak yakin, tapi semoga ini keputusan terbijak. Besok akan saya hubungi orang tuanya," ucap Ustadz Sobirin. Ustadz Sobirin pun melarang Fadil untuk tidur bersama santri yang lain. Ia dirawat di UKS dengan dijaga Kang Aang serta Ustadz Yahya yang sesekali memeriksanya. Mereka berharap penilaian Ustadz Sobirin salah. Mereka berharap bahwa roh Fadil masih ada di tubuh itu dan bisa diselamatkan. Tapi saat Rizal mencoba berharap untuk itu, tiba-tiba ia melihat Fadil menoleh ke arahnya. Ia tersenyum licik, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. "Oh, Ustadz, jangan lengah sama sekali dengan Fadil ya. Saya masih takut." Rizal mencoba menyampaikan perasaannya. Kali ini Ustadz Sobirin tidak membantah. Ia mengangguk mengiyakan ucapan Rizal. Setelah melihat semua kejadian semalam, tidak mungkin mereka membantah ucapan ketiga santri ini. Sebuah perbincangan panjang terjadi di telepon antara Ustadz Sobirin dengan orang tua Fadil. Mereka tidak terima saat Ustadz mengatakan bahwa tubuh Fadil diisi oleh jin. "Ustadz jangan mengada-ada. Siapa yang terima anaknya dianggap setan?" Suara seorang ibu yang berteriak terdengar keras di telepon itu. "Tenangkan dulu, Bu. Tapi kejadian semalam benar-benar terjadi. Anak ibu benar-benar memakan janin di kuburan hutan jati," jelas Ustadz Sobirin. Penjelasan dari Ustadz Sobirin seolah tidak dihiraukan oleh orang tua Fadil. Jelas saja, orang tua mana yang percaya anaknya sudah mati dan tubuhnya diisi oleh jin. "Kalau anak saya salah, silahkan dihukum. Tapi mengatakan hal seperti itu benar-benar melukai hati saya, Ustadz." Kali ini suara tangis terdengar dari balik telepon. Ustadz Sobirin tetap berusaha untuk tegas, namun sebisa mungkin ia ingin memberikan penjelasan secara baik kepada orang tua Fadil. "Kalau Ustadz masih ngotot, katakan yang akan Ustadz lakukan saat ini, membunuh anak saya." Kali ini suara ayah Fadil yang terdengar dari telepon itu. Pertanyaan itu benar-benar tidak bisa dijawab dengan tegas oleh Ustadz Sobirin. Di satu sisi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Fadil mati. Satu sisi tidak mungkin ia berbohong bisa menyelamatkan Fadil. "Baiklah, kalau begitu satu lagi pertanyaan dari saya." Ustadz Sobirin mencoba menenangkan pikirannya. "Apa kalian tahu siapa yang menanamkan janin manusia di hutan jati?" Anehnya pertanyaan itu membuat kedua orang tua Fadil terdiam. Ibu Fadil sama sekali tidak ada niat untuk menjawab. "Jelas kami tidak tahu, Ustadz. Itu tidak ada hubungannya dengan kami," jawab ayah Fadil. "Baiklah, kalau begitu sepertinya saya tahu apa yang harus saya perbuat," ucap Ustadz Sobirin sebelum akhirnya berpamitan menutup telepon itu. Ustadz Sobirin tidak mampu membuktikan bahwa sosok yang berada di tubuh Fadil bukanlah Fadil. Akhirnya Fadil dikembalikan ke kamar dan berbaur kembali dengan santri-santri lainnya. Tidak ada yang tahu tentang kejadian di hutan jati selain mereka yang berkumpul di musola saat itu. Semua santri masih memperlakukan Fadil seperti biasa, tapi bukan berarti Ustadz Sobirin menyerah. Ia mencoba menghitung tanggal dan weton mengenai waktu di mana Fadil memakan janin sebelumnya.
Ustadz Sobirin menandai beberapa tanggal di kalender dan selalu berjaga di tanggal-tanggal itu. Kang Aang juga diminta untuk terjaga di setiap tanggal yang diberitahu oleh Ustadz Sobirin. Beberapa bulan berlalu dan tidak terdapat keanehan lagi mengenai Fadil, tapi Ustadz Sobirin tidak mau lengah. Ia terus berjaga di tanggal-tanggal yang ia tandai. Sampai di satu malam, saat Ustadz Sobirin sedang berjaga, ia menemukan Rizal di depan kantornya, mencoba memberitahukan sesuatu. "Assalamualaikum Ustadz," panggil Rizal. "Waalaikumsalam Rizal. Ada kejadian lagi?" tanya Ustadz Sobirin. Rizal mengangguk, kali ini tidak sepanik sebelum-sebelumnya. "Nenek itu muncul lagi," tebak Ustadz Sobirin. "Kok Ustadz tahu?" Ustadz Sobirin mengelus kepala Rizal. "Berarti benar malam ini," gumam Ustadz Sobirin. "Maksud Ustadz?" "Kembali ke kamar ya. Jaga teman-temanmu. Kalau terjadi apa-apa, ajak mereka semua mengaji," perintah Ustadz Sobirin. Rizal masih penasaran dengan maksud Ustadz Sobirin, tapi ia mengerti pasti ada alasan mengapa Ustadz tidak mau menceritakan itu kepadanya. Malam itu terasa begitu sepi. Kang Aang berjaga dengan penuh konsentrasi seperti perintah Ustadz Sobirin. Terlihat beberapa gelas kopi yang sudah habis berjejer di mejanya untuk menahan kantuk. Ada seorang santri yang memperhatikan Kang Aang dari jauh. Ia memastikan gerbang sudah terkunci. Itu adalah Fadil. Kali ini ada 2 kunci gerbang yang mengikat. 1 kunci lagi sengaja dipegang oleh Ustadz Sobirin. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Fadil terlihat gelisah. Sepertinya ia harus segera keluar dan melakukan sesuatu untuk membunuh rasa gelisahnya. Mengetahui ia tidak bisa memanfaatkan Kang Aang, ia pun memutar dan mengelilingi kompleks pesantren yang cukup besar itu. Ia terlihat menggebu-gebu, seolah akan meledak bila tidak segera keluar. Sampai akhirnya ia menyadari suara air dari kali yang mengalir di kompleks pesantren. Kali itu melewati sawah tembok yang berarti ada lubang di bawah sana. Fadil tidak peduli dengan arus dan dinginnya air kali itu. Ia menunduk memasuki celah itu dan berhasil tiba di sisi balik tembok pesantren. Ia pun bergegas melalui hutan yang dipenuhi pohon-pohon jati. Tanpa petunjuk arah dan tanpa penerangan, ia mampu melalui hutan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Tepat saat melewati makam, Fadil pun segera menggali tanah tempat sebuah pasak hitam ditancapkan. Nafasnya menderu seperti kesetanan, mencari sesuatu dari balik tanah yang ia gali dengan tangan kosong. Tapi Fadil tidak menemukan apa yang ia cari di tempat ia menggali. Janin itu tidak ada di tempatnya. Ia bingung, namun saat menatap ke sekitar hutan itu, seolah ada sosok tak kasat mata yang menceritakan sesuatu padanya. "Krrrr, bangsat kalian!" Fadil mengamuk sejadi-jadinya saat itu. Tangannya mengepal dengan keras dan berkali-kali menghantamkannya ke tanah dan pepohonan di sana. Sumpah serapah terucap tanpa henti melampiaskan kekesalannya. Dari balik pohon jati, tak jauh dari tempat Fadil berada, Ustadz Sobirin bersembunyi menyaksikan amukan Fadil. Sebelumnya ia sudah datang lebih dulu ke tempat itu dan menemukan ibu Fadil menguburkan janin di tempat tak jauh dari tanah Fadil memakan janin sebelumnya. Saat itu juga, Ustadz Sobirin menggali kembali janin itu dan menguburkannya di tempat yang layak, jauh dari tempat yang digali oleh Fadil. Kini perjanjian itu sudah cacat. Apakah sosok jin di tubuh Fadil akan meninggalkan tubuh itu, ataukah ada hal lain yang akan terjadi? Pertanyaan itu muncul di kepala Ustadz Sobirin atas perbuatannya. Ini satu-satunya cara yang ia pikirkan untuk mengakhiri perjanjian antara sosok yang berada di tubuh Fadil dengan seseorang yang terikat dengannya. Sayangnya semua tidak sesederhana itu. Fadil kembali dengan wajah penuh amarah. Sesekali ia tertawa kesetanan dengan mata yang terus melotot. "Kalian harus bertanggung jawab. Harus ada darah yang menggantikannya."
Ia berjalan bungkuk menyeret langkah kecewanya. Ada dendam yang mengerikan yang ia bawa, langkah demi langkah menuju pesantren. Nah, sahabat sejuta kisah, kisah ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian keempat, alias bagian terakhir. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.